aku bakal review atau bakal sharing tentang pilih mana sih Coady atau Pampers nih yang lebih baik. Nah, sebelum kita lanjut, bunda-bunda yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya biar gak ketinggalan video-video selanjutnya. Langsung aja, aku akan sharing dulu kelebihan dan kekurangan masing-masing Pampers dan Coady. Nah, pertama yaitu praktis, mudah dibawa, dan simple. Kedua adalah kalau misalkan si anak BAB itu pasti langsung tercium, jadi otomatis ini termasuk kelebihannya si Pampers karena kita bisa langsung ganti popok si kecil kalau dia BAB, jadi nggak sampai bikin kering atau iritasi si bokongnya nanti. Kekurangannya yaitu yang pertama, kita harus pilih Pampers ya bun. Jadi menurut aku kalau Pampers ini memang benar-benar rawan iritasi. Jadi memang kita benar-benar harus pilih merek yang cocok buat si kecil. Karena kita nggak tahu nih merek yang ini nggak cocok, berarti kita mau tidak mau harus mencoba satu persatu Pampers yang mana benar-benar cocok ke si kulit bayi. Kedua, yaitu kalau kita pakai Pampers otomatis itu termasuk pengeluarannya lebih besar ya bun ya. Kalau dibanding Coady, dia kalau kita pakai Pampers itu pengeluarannya lebih besar karena dalam sehari juga bayi itu dia kita harus ganti Pampers itu sampai berapa kali ya bun ya, apalagi kalau bayi-bayi yang baru lahir kayak gitu, umur 2 bulan 3 bulan itu biasanya BAB-nya lebih dari 1 kali. Nah, dia menurut aku memang pengeluarannya lebih besar untuk pakai Pampers ya. Terus yang ketiga, Pampers nggak bisa dipakai berulang bun, jadi dia memang dipakai sekali pakai aja. Jadi kalau kita udah pakai kotor langsung kita buang, nggak bisa dicuci kembali dan tidak bisa dipakai kembali ya bun ya. Terus selanjutnya kekurangannya adalah kalau misalkan kita salah pilih merek Pampers, dia mudah banget bocornya bun kalau pakai Pampers. Jadi kadang kalau misalnya pipisnya sedikit aja itu tahu-tahu udah basah, udah bocor ya bun. Nah, lalu untuk kelebihan dari Coady sendiri adalah yang pertama pastinya dia lebih hemat dibandingkan kita pakai Pampers. Karena kalau kita pakai Coady itu dia bisa dipakai berulang kali ya bun ya. Jadi kalau udah dipakai terus kita cuci bersih, kita jemur lalu kering, bisa dipakai kembali. Wah, kelebihannya ya seperti yang sudah aku bilang pertama tadi, dia bisa dipakai berulang. Jadi beda sama Pampers, dia cuma bisa sekali pakai, sedangkan kalau Coady itu bisa kita pakai berulang kali dan bisa kita pakai sampai nanti kita punya anak kedua, anak ketiga kalau perawatannya baik. Kelebihan yang ketiga adalah memang dia minim banget iritasi karena dia itu benar-benar aman banget buat si baby, kulit baby, dan dia nggak ada kandungan bahan-bahan kimia. Memang benar-benar dia pure kain, tapi memang khusus kain yang dikhususkan untuk bisa menampung kotoran atau pipisnya si kecil. Untuk kekurangannya Coady sendiri yaitu memang kita benar-benar harus rajin cuci ya bunda ya. Memang perawatannya memang lebih ekstra banget kalau kita pakai Coady, beda dibandingkan dengan Pampers. Kalau kita pakai Pampers, dia kalau udah kita pakai kita buang, jadi nggak bikin ribet. Tapi kalau kita pakai Coady, kita harus cuci, kita harus jemur, dan memang benar-benar kita perawatannya harus bagus banget untuk Coady biar Coady-nya awet buat untuk generasi selanjutnya. Lalu yang kedua, kekurangan dari Coady ini memang dia untuk bagian dalamnya atau alasnya itu memang lama keringnya bun. Jadi kita memang harus butuh stok yang banyak ya, misalkan 1 lusin kayak gitu, biar kalaupun yang lainnya masih basah atau nggak kering kita bisa pakai Coady yang lain. Nah, kekurangannya selanjutnya yaitu kalau untuk Coady kita nggak bisa beli 1 atau 2, karena kalau misal kita beli 1 atau 2 yang udah pernah aku bilang sebelumnya tadi, kita nggak bisa pakai lagi bun, karena Coady itu kalaupun cuacanya memang panas ya, iya kalau misal pun cuacanya nggak panas gitu, Coady-nya nggak bisa kita pakai karena dia memang lama banget keringnya. Jadi kita butuh Coady-nya stok di awal itu memang harus butuh beberapa lembar Coady agar memang kalau misalkan nanti dia basah bisa ada cadangan yang lainnya. Jadi kekurangan selanjutnya yaitu kalau menurut aku kalau pakai Coady itu dia memang kalau anak lagi BAB itu memang baunya kurang tercium ya bun. Jadi memang kalau kita pakai Coady memang harus sering-sering ngecek ya, karena takutnya nanti kalau dia BAB kita nggak tahu dia sampai bikin iritasi kulit. Jadi pertanyaannya lebih baik pilih Coady atau pilih Pampers itu tergantung sama ibunya masing-masing dan kebutuhan ibu masing-masing. Misalkan si ibu ini kerjaannya ada kerja di luar atau wanita karir kayak gitu, menurut aku lebih praktis atau efektif itu kita pakai Pampers aja, jadi nggak ribet, nggak lama kayak gitu ya.
dan memang pengeluarannya memang lebih besar gitu kalau untuk pakai pampers. Nah sedangkan untuk ibu-ibu yang IRT, berumah tangga gitu, bisa banget kalau pilih Claudie yang memang bener-bener mau aman banget deh untuk anak, atau mau yang hemat aja deh buat anak, nanti kan bisa diturunin lagi ke anak-anak selanjutnya kayak gitu. Bunda bisa pilih Claudie aja. Nah kalau untuk aku sendiri, aku pribadi sendiri, aku sih pro dua-duanya ya Bunda gitu. Jadi aku pakai kedua-duanya. Nah kalau untuk Claudie aku pakai di rumah aja kalau siang hari atau malam hari. Nah untuk keluar aku pakai pampers. Kalau pergi-pergi kayak gitu aku lebih enak yang praktis aja ya Bun ya. Jadi tinggal kalau udah pakai kotor tinggal dibuang aja. Tapi kalau kita pakai Claudie buat keluar-keluar menurut aku kurang efektif. Kenapa? Karena kan kita harus nampung dulu tuh Bun. Gak bisa kalau kita lagi duluan, masa kita mau cuci dulu tuh di tempat umum Claudie-nya, otomatis kan mau kita simpan dulu, terus dia pastinya itu baunya menyengat juga Bun. Jadi pilih yang mana, Claudie atau pampers, semuanya dua-duanya bagus ya Bun ya, tergantung kebutuhan ibu masing-masing. Habis video ini nanti aku bakal upload video tentang mereview beberapa merek Claudie. Siapa tahu bunda-bunda yang pengen atau penasaran nih tentang Claudie, bunda bisa cek langsung aja nanti. Oh ya, bunda-bunda juga bisa sharing atau apapun masukan atau pertanyaan yang nanti siapa tahu bisa aku bisa membangun atau yang bisa aku jawab nanti, bunda-bunda bisa ketik di kolom komentar aja ya. Itu aja sih menurut aku. Terima kasih bunda-bunda yang udah nonton sampai habis. See you.